Saja ya. Bagaimana mendidik anak di usia dini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang sederhana tetapi ini sebenarnya adalah pertanyaan mendasar yang harus menjadi perhatian seluruh kegiatan pendidikan kita. Dan bisa kita katakan bahwasanya pendidikan kita dilaksanakan di masyarakat kita sejak TK, SD, SMP, SMA, ya bahkan kemudian perguruan tinggi, bahkan sampai S1, S2, S3, ya belum berhasil membuat anak itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, apalagi mencintainya. Ini kan PR besar. Terus buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ketika kemudian ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu. Ketika kemudian mereka masih menomorduakan Allah dalam kehidupan mereka. Ini gagal total pendidikan kita. Nah, ini pertanyaan yang sederhana tetapi luar biasa. Luar biasa. Tentu untuk mendidik anak usia dini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa harus pertama ada at-tarbiyah ma qablal wiladah. Prenatal education sudah dimulai dari sana. Sebelum anak lahir itu sudah bagaimana kita, mohon maaf ya, cara buatnya juga harus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita para ayahanda, para ibunda ketika berhubungan biologis juga melaksanakan adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan biologis kita. Kemudian ketika anak kita masih dalam kandungan sering kita kita bacakan ayat-ayat Quran. Ini penting sekali. Bahkan kalau kita baca sejarah para sultan di kalangan khilafah Turki Utsmani, ya mereka ada kurikulum sendiri bagi istri-istri sultan yang sedang hamil. Mereka harus khatam Al-Quran sekian kali dalam masa kehamilannya. Ya, ini penting sekali, pengaruhnya penting sekali. Ya, besar sekali pengaruhnya. Termasuk sering kita bisikkan kepada janin yang ada dalam kandungan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kita sering sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada mereka ketika dalam usia kandungan itu di antara yang pertama kali diciptakan panca inderanya adalah as-sama wal basara wal fuad. Urutannya adalah as-sama, yaitu pendengaran. Maka itu sudah bisa dimulai ketika anak kita bahkan masih dalam kandungan. Kemudian begitu lahir apa sunnahnya? Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya, tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam Tuhfatul Maudud ini diantara sunnah yang penting untuk dilaksanakan yaitu al-adhan. Bagaimana yang didengar pertama kali ketika anak kita lahir di dunia itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali kata Allah. Kemudian dilanjutkan kalimat-kalimat thayyibah, di situ ada syahadatain. Ya, di situ ada tahlil, di situ ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Luar biasa. Ini pengaruhnya besar sekali. Apa yang dia dengarkan pertama kali nanti akan mempunyai pengaruh yang dahsyat pada jiwa mereka di masa yang akan datang. Kemudian juga ketika mereka sudah mulai balita, kalau bisa kalimat yang pertama kali bisa dia ucapkan dari lisan dia itu adalah Allah. Jangan yang lain dulu. Jangan Umi, jangan Abi, jangan yang lain dulu. Ya, jangan. Tapi Allah terlebih dahulu sebelum kalimat yang lain. Kemudian juga setelah itu penting untuk kita sering berdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dzikir-dzikir. Ya, bahkan para ayah, para ibunda kalau tilawah, ya tilawah di depan anaknya. Ini penting sekali. Bahkan ketika mereka tidur, setelkan murotal, setelkan sholawat, setelkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini pengaruhnya besar sekali. Kemudian juga yang paling penting adalah selalu mengkaitkan, terutama anak-anak yang sudah mulai bisa diajak berdialog ya. Selalu mengkaitkan apapun yang terjadi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iming-imingilah apa yang Allah janjikan. Di sini menggunakan uslub tarhib
wa tarhib, ya, yang kemarin juga sudah sempat kita bahas ya mengenai uslub targhib wa tarhib tentang serial parenting yang keberapa saya lupa, tentang bagaimana menjaga anak dari siksa api neraka. Jadi bagaimana kita mengiming-imingi sesuatu kepada anak kita dengan apa-apa yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Begitu juga kita menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu lebih banyak ya dengan apa yang ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah penting. Ya, kemudian selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kebiasaan, saya punya teman, dia itu kalau anaknya minta sesuatu, kalau anaknya meminta sesuatu, minta permen, minta permen atau minta minum, ya. Hal-hal yang sederhana, dia perintahkan dulu atau dia suruh anaknya tersebut berdoa dulu kepada Allah. Disuruh berdoa dulu kepada Allah, nanti baru dikasih. Ini meskipun teknis-teknis sederhana tetapi luar biasa sekali dalam menanamkan bahwasanya yang memberi rizki, ya, yang memberi minum, yang memberi segalanya kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pada usia anak-anak, usia dini, itu penting untuk lebih memperbanyak targhib ya daripada tarhib. Ya, memotivasi ya daripada mengancam. Ya, terutama memotivasi dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita jelaskan lebih banyak tentang surga sebelum nanti tentang neraka. Ya, karena kalau kita terlalu banyak ceritakan tentang ayat-ayat tentang siksa, ya, nanti mereka takut. Ya, nanti mereka takut. Nanti ada masanya sendiri. Ya, untuk kemudian kita mulai ke sana. Jadi bagaimana kita tunjukkan kepada mereka, kita bisikkan kepada mereka, terus menerus kita sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik. Maka penting juga kita tadabburi Asmaul Husna, ya, di mana beberapa nama itu kalau para ulama ada yang membaginya menjadi 3 kalau nggak salah ya. Beberapa nama yang itu akan menghasilkan mahabbah. Ada juga beberapa nama yang kita tadabburi akan menghasilkan al-khauf, rasa takut. Ada juga beberapa nama yang kalau kita tadabburi akan menghasilkan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk anak usia dini kita tadabburi asmaul husna yang akan menghasilkan rasa mahabbah. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, As-Sattar, ya, dan lain sebagainya banyak sekali.